nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi serta tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayangnya menyertai ibadah ini mulai dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus
berdoa di tengah-tengah kami. Kami akan mulai ibadah kami pada nama Yesus. Amin. Haleluya. Masih kuat puji Tuhan? Amin. Oke. Kita akan angkat satu ujian yang berkata dengan Tuhan, karena kita tak pernah ragu akan kasih setia Tuhan. Haleluya.
Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari kesaksian para dewan gembala dan pendeta. Tidak persilakan untuk naik ke atas panggung. Saya akan mimbar. Atas panggung. Dengan gembala boleh maju ke depan sama berdoa. Ya, saudara, di Philadelphia ini kadang tidak ada yang kita rencanakan. Ini pun ide dari malam sebenarnya. Waktu ada mesbah doa Philadelphia, kok jadi pengen gitu pujian dari saudara. Ada satu cinta dalam hidup kita ini yang tidak pernah mengecewakan kita. Itu cinta sejati, cinta daripada Tuhan Yesus. Ya. Jangan sedih.
Kita sudah mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh para hamba Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Minta putusan dimanapun, kita akan persiapkan hati kita. Biar setiap firman yang dilakukan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan setiap firman yang disampaikan oleh hambanya bisa menjadi terang untuk setiap kita. Dan kita pun bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Ya Tuhanku,
meluangkan waktu untuk menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu. Kami sudah memuji Engkau Bapa, kami sudah menyembah Engkau Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami merindukan supaya kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah peribadatan. Kami memerlukan kuasa-Mu Tuhan, sebab kami tidak mampu jika Tuhan tidak di pihak kami. Oleh karena itu Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu boleh turun pagi hari ini atas kami semuanya. Pemberitaan firman yang menjadi pedoman hidup kami. Kami berdoa Tuhan, aku secara khusus yang diutus oleh para Dewan Gembala menyampaikan kebenaran Tuhan. Aku pun tidak memiliki kemampuan apa-apa kalau bukan Tuhan yang memberikan. Oleh karena itu aku mohon Tuhan Yesus pewahyuan yang baru disingkapkan oleh Tuhan Yesus, sehingga pemberitaan firman Tuhan itu boleh sampai kepada kami dengan bahasa yang sederhana dan gampang kami mengerti, sehingga kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sudah hadir di tempat, baik yang ada di rumah yang menyaksikan lewat siaran langsung Facebook. Kami berdoa supaya kami sama-sama diberkati Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebelah kanan ini karena kurang itu kali ya, kurang banyak, kurang kuat suaranya. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita? Amin. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Haleluya. Kata-kata ini sering kita perkatakannya luar biasa. Suatu kali pernah teman saya berbicara, emang ya kalau orang-orang karismatik ini katanya, kayak dia aja yang punya Tuhan, itu yang lain enggak. Setiap dikatakan dari depan, apa kabar? Luar biasa. Tapi padahal banyak yang biasa di depan. Ya, memang saya bilang itu orang yang imannya setengah-setengah. Saya bilang kalau kita benar totalitas kita kepada Tuhan, ya memang harusnya seperti itu. Saya bilang luar biasa, bukan biasa di luar. Kalau biasa di luar, mau apa jadinya? Saya bilang. Oke, saudaraku, kita bersyukur. Ini waktu agak lembar ya, Bu ya. Soalnya saya baca WA semalam, jadi supaya saya bisa tarik nafas ini, ya kan? Soalnya kalau ada di belakang kita ini ibadah, ampun saudara, kita mengejarnya kayak mengejar berlian yang kita gali terus dalam tanah. Puji Tuhan saudaraku, saya bersyukur ya untuk Dewan Gembala yang masih mempercayakan saya boleh hadir dari bulan Februari saya terakhir, akhir bulan juga, ini bulan Mei, akhir bulan juga. Kayaknya bagian yang terakhir ya. Tapi yang sampai duluan di gereja pasti kita. Haleluya. Ini yang dekat-dekat tolong ya, interupsi ini. Supaya maksudnya gitu saudaraku. Kami aja yang jauh, harapan kami supaya kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, menyambut firman Tuhan, menyanyikan pujian bagi Tuhan, bersukacita bagi Tuhan bersama-sama. Itu maksudnya saudaraku. Jadi khotbah hari ini ya berbicara tentang usaha saudaraku. Ya nggak panjang-panjang saya ini pembicaraan awal saya. Khotbah firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang pengharapan. Saudaraku, manusia di muka bumi ini tak seorang pun yang tidak memiliki pengharapan. Pasti semuanya memiliki pengharapan, ya dong. Cuman pengharapan yang bagaimana yang Tuhan mau dari hidup kita. Saudaraku, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 20. Tolong ditampilkan supaya bisa sama-sama kita baca. Ibrani 6 pasal 19 pasal 6 ayat 19 sampai 20.
perikopnya berpegang teguh pada pengharapan. Saya bacakan aja ya, supaya nggak ada yang di depan, ada yang di belakang. Firman Tuhan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Boleh buka masker Pak ya? Ini agak nyesek. Jadi suaranya juga kurang bagus keluarnya. Haleluya. Saudaraku, berpegang teguh pada pengharapan, kata Rasul Paulus di dalam kitab kehidupan ini. Yang dimaksud dengan pengharapan itu seperti apa sih saudara? Ada yang tahu pengharapan? Ada yang tahu? Di luar Dewan Gembala, ada yang tahu? Maksudnya kalau ada yang tahu nanti kita gantian, saya jadi pendengar gitu, kalian aja nuruskan gitu saudara. Ya kan? Tapi kalau nggak tahu ya saya kasih tahu gitu. Oke? Kita cincang aja lah, jangan tegang. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini saudaraku, pengharapan. Kalau pengharapan itu sudah nyata atau belum? Belum. Hampir mirip dengan iman saudara. Iman itu sesuatu yang kita tidak lihat, tapi menjamin kita untuk bisa mencapai. Pengharapan ini juga saudaraku hampir mirip. Pengharapan ini sebenarnya udah ada di dalam hidup kita. Kita berada di dalam pengharapan itu, kita ada di dalamnya. Tetapi barang aslinya kita belum lihat. Seperti itu saudara contohnya. Contoh, waktu saya masih bekerja, saya berangkat pagi, pulang sore, atau berangkat sore, pulang pagi, gitu kan. Tapi setiap bulannya, akhir bulan, yang akhir bulan ini, tolong ya, nanti jangan lupa kasih tahu kita, soalnya belum makan dari pagi ini. Jadi begitu saudaraku ya, contohnya ini, contoh ya, pulang nanti malu cari makan aja di minggu. Jadi pengharapan ini seperti itu. Kita melakukan pekerjaan kita, rutinitas kita di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tapi endingnya tiba waktunya, kan itu nanti hasil dari pengharapan yang kita kerjakan selama kurun waktu taruhlah dalam 30 hari itu, baru kita menuai hasil. Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus juga halnya seperti itu saudara. Kita setiap minggu, setiap bahkan sekarang program GGP Philadelphia, puji Tuhan, setiap malam kita ada mesbah. Yang tidak mengikuti pasti rugi pengharapannya. Mungkin nanti jangan diri aja ya kan. Ya kita yang rutin juga ya pasti beda lah dengan yang setengah-setengah. Ya jangan diri aja gitu kan. Seperti itu saudaraku. Yang kita inginkan itu kan hasil dari kerja kita selama kurun waktu dalam 1 bulan. Dan itu kita capai. Hasilnya bisa kita pergunakan. Kita pun di dalam mengiring Tuhan Yesus saudaraku. Apalagi kami saudaraku yang jauh tadi yang saya katakan ini. Kami jam 6 aja udah berangkat saudaraku. Berarti kalau kami berangkat jam 6 nggak mungkin bangun jam 5 kan? Pasti di bawah jam 5. Karena persiapan kami ya tahu sendirilah. Ada anak kecil, ya kan? Kadang anak gedenya juga butuh perhatian juga. Papi bangun, mami bangun. Ya kan? Jadi itu saudaraku. Jadi harapan kami yang saya katakan tadi, harapan kami yang dari jauh ini, sepanjang perjalanan kami yang kurang lebih 22 km itu menempuh waktu 1 jam. Harapan kami bukan hanya ingin supaya kami dihormati, supaya kami disambung, tidak saudara. Karena kami ingin menemukan persaudaraan di dalam Tuhan ini, kita bisa bertemu sama-sama, ya kan? Itu saudara. Saudara juga kalau datang ke situ kan ada pengharapan, ya kan? Pasti pulang tidak kelaparan. Iya kan? Coba siapa yang udah pernah ke situ? Ada nggak kelaparan? Kalau ada kelaparan, nanti saya ganti setelah ibadah. Jadi saudaraku itu. Jadi kadang orang kan mengirim Tuhan itu pengharapannya, doa itu lagi. Ya, like Facebook juga Pak John dan Gembala lagi.
doanya itu lagi, malah ditambahin lagi beban katanya. Ada yang 5 pasal, ada yang 1 pasal. Kayaknya ya, kalau orang memiliki pengharapannya cetek, ya kan? Coba kalau di dalam istilah laut, ya kan? Coba dia di dalam laut yang paling dalam. Makanya berkata di sini, pengharapan itu adalah sauh. Saudaraku, ini kayaknya kalau pendeta bicara itu begitu ya, dia bikin pertanyaan, dia jawab sendiri. Dia kan kayak bercanda, kayak stand up gitu. Jadi, ngerti sauh nggak sih? Ada yang tahu sauh? Jangkar. Nah, oke, jangkar. Jadi kalau sauh itu kenapa dibilang tidak jangkar? Kenapa dikatakan di sini sauh? Kalau sauh itu terdiri dari rantai-rantainya sama itu jangkarnya itu terikat dengan kuat. Itu makanya dibilang sauh. Kalau jangkar doang itu bisa tergeletak di mana-mana, saudara. Jadi di barat kapal ini kan ceritanya ya kalau ada sauhnya kan nggak mungkin di darat, pasti di laut posisinya. Kalau di dalam lautan itu satu kapal, kalau di dalam dunia ini ada sesuatu rumah tangga yang berdiri kuat di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, sauhnya itu Tuhan Yesus. Kalau di dalam lautan, kenapa sauh itu dipergunakan? Karena itu adalah benda yang paling berat di dalam kapal itu. Kalau setahu saya ya, setahu saya. Kalau dia lebih ringan, nanti kapal nggak bisa ditahan sama dia, saudara. Iya dong. Kalau dia lebih enteng daripada beban kapal itu, ya kan nggak ada artinya. Nanti kapal bisa ke tengah lagi. Tapi kalau sauh itu kita buat di dalam rumah tangga kita adalah firman Tuhan adanya. Sekuat apapun badai itu, nggak akan goncang, saudaraku. Ya kan, apalagi yang sudah berumah tangga, ya kan. Kadang kopi kurang aduk doang ini bisa menjadi masalah. Itu bisa menjadi badai. Ini bukan saya ya, nanti suruh Marum punya pengalaman itu. Enggak, ini banyak cerita, saya nggak begitu. Kalau saya mau bikin kopi sendiri, aduk sendiri. Jadi kalau kurang manis itu urusan saya sendiri. Jadi nggak saya dimakan orang lain. Suami mandiri. Iya. Tanya jawab sendiri. Iya. Itu Pak. Emang itu kelebihan pendeta Pak. Selalu begitu. Jadi saudaraku, kan sederhana sebenarnya hidup ini kan. Cuman kalau kesederhanaan itu aja kita tidak bisa pegang dengan tekun, kita tidak berjalan di dalam pengharapan. Benar saudara, goncang, akan goncang. Apalagi kayak saya kan, sekarang ini kan saya udah nggak kerja lagi saudara. Ada kerjaan juga, boleh dibilang puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Seperti itu saudara, artinya hanya cukup di dapur, ya kan? Nggak nyampe ke tengah-tengahnya gitu, hanya di dapur aja. Artinya ya, saya juga berpengharapan, saya juga pengen itu supaya maksudnya nggak segitu kan gitu. Tetapi kan kita kembali lagi di dalam pengharapan ini kita selalu bersyukur saudara. Kita tapaki seperti Pak Gembala itu, tapaki pelan-pelan aja. Kita sambil bersyukur. Nanti juga kita akan ke puncak juga nyampenya kan, seperti itu saudara. Jadi apalagi masa-masa sekarang saudara, kalau sauh atau kebenaran firman itu tidak kuat di dalam hati kita, kita gampang sekali digoncang. Khususnya di keluarga Dewan Gembala. Ini saya bukan mau bongkar aibnya ya. Kita ini pergumulannya Dewan Gembala saudara 2 kali lipat dari jemaat. Kenapa alasannya? Ada. Kami kan menghadapi anak-anak yang sudah tampil di depan, yang sudah melayani. Tetapi kecanduannya di dalam HP itu pun sampai detik ini belum bisa diselesaikan. Kalau mau ngikutin saudaraku, kalau mengikuti emosi, bukan ada Tuhan Yesus di dalam kita. Tiap hari kita kayak Israel dengan serius. Kita sebagai Dewan Gembala ini saudara menghadapi anak kita. Kadang dia udah kirim bom berapa ratus ya, kita tahan. Dikirim lagi kita tahan. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih kencang lagi ya kan? Malah lebih kencang. Ya ampun. Makin gencar. Bayangkan saudara, kalau itu kita tidak kuat di dalam firman Tuhan,
Bayangkan yang namanya udah amunisi berapa ratus terkirim, ya kan sekali ngumpul, sekali meledak. Ya kayak Hiroshima Nagasaki bisa. Ya kan, acak adul namanya. Acak adul tahu? Kalau orang Betawi dong kalian. Jadi saudara begitu. Sebenarnya ini aja simpel aja hidup ini gitu. Tetapi kalau kita mengatakan seperti itu kepada anak kita untuk zaman saat ini, kita bilang waktu di dalam DZ ini jauh lebih banyak dibanding dengan 5 pasar. Benar, jauh lebih banyak dengan 5 pasar. Tapi saudara, makanya saya bilang kami keluarga Dewan Gembala ini, ya istilah saudara, alhamdulillah saudara. Ampun istilahnya. Itu saudara. Tapi karena kita, pedoman kita bukan emosi kita, pedoman kita adalah firman Tuhan. Sauh kita adalah firman Tuhan. Sauh kita adalah Tuhan Yesus. Makanya saudara, kelihatannya biasa aja, nggak ada masalah. Padahal itu yang saya katakan tadi, udah berapa meriam, udah berapa bom yang masuk menyerang kita. Tapi kita kuat saudara. Goncangan-goncangan hidup ini saudaraku seperti itu. Jadi supaya yang belum punya anak atau hampir mempunyai anak, siap-siap aja. Nanti bakal banyak bom menyerang lewat anak-anak kita. Banyak meriam, banyak martir. Apalagi saya, ya kan? Kekuatan 7 batalion. 7 batalion. Siap meledakkan suami istri. Ya kan? Pak Margun dan Ibu Margun. Tapi saudara, puji Tuhan, sampai saat ini kami bisa bertahan. Ku kan berdiri. Itu doang lagunya saudara. Nggak ada lebih dari situ. Di tengah badan. Lah bayangkan, dari terbit matahari sampai terbenam matahari, bahkan melebihi. Kita bangun jam 12 pagi, perpisahan pagi lagi ke tempat masih ada lagi. Ya gila. Tuhan Yesus. Makanya saya bilang sama anak saya, saudara, kalau kalian sudah kesal dengan omongan Bapak, doakan kalian supaya Bapak yang duluan di surga nanti. Yes, indah. Pakai baju putih, nggak ada lagi beban. Ngapain ya kan? Daripada kita sakit jiwa, ya kan? Melihat keadaan di sekeliling kita, ya udah mendingan. Aku jujur saudaraku, ini bukan saya mau istilahnya yang saya katakan tadi mau membongkar aib Dewan Gembala. Mungkin di saya aja ya, mungkin di lain enggak. Tetapi kalau kita melihat zaman ini, memang seperti itu. Coba bayangkan kalau dari terbit matahari sampai terbenam, pengharapan apa yang anak-anak yang kita harapkan? Apa pengharapannya coba? Boleh kita tes. Apalagi saya, anak saya nomor 2 yang tadi suaranya paling keren. Benar-benar di tengah badai saya. Kalau Bu Ida bilang, kalau boleh saya jual suami saya untuk menghasilkan. Kalau ini enggak, kalau boleh dijual Bapak Mama untuk kepentingan. Ampun. Tapi saya saudaraku dengan istri saya makmur badannya, wis. Mau nurunin aja berat. Harus gimana? Kita udah jadi makanan lezat saudara. Karena itu tadi kembali lagi. Dasarnya adalah firman Tuhan. Sauhnya adalah Tuhan Yesus. Yes. Amen. Saudara, amin. Amin. Mantap nih. Ingat ya, ini biasanya kalau ada teori, ada prakteknya. Siap-siap aja. Itu akan cepat atau lambat, ya kan? Bom-bom yang di sekitar kita itu sudah, ya kan? Firman Tuhan juga bilang, kita kalau hidup kita tenang-tenang aja, itu kan iblis itu datang seperti singa, siap sewaktu-waktu menerkam. Jadi saudaraku, untuk anak-anak ya, bukan hanya anak-anak Dewan Gembala yang sudah meranjak dewasa, dengarkan firman ini. Pengharapanmu adalah pada Tuhan, bukan pada DJ. Ingat, ini suatu peringatan ya. Yang kalian hadapi sekarang adalah zaman semakin canggih dan Anda akan larut di dalamnya. Kalau
Anda tidak membuat keputusan hari ini, maka hidup saudara ditentukan oleh reject saudara, bukan ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku, kita pakai firman Tuhan ini bukan untuk bercanda, serius ini. Jadi kalau kita punya pergumulan, yang belum mempunyai pekerjaan, yang belum mempunyai momongan, ya, nanti berharap jadikan terus Tuhan, semuanya bisa terjadi. Nggak lama, Tuhan bisa 1 detik langsung berubah. Yang penting hati kita, pengharapan kita, powernya full, powernya full, saudara. Tadi malam saya berdoa, Tuhan Yesus, besok kami mau berangkat, jangan panas ya, teduh aja, jangan hujan juga, supaya kami nggak basah. Begitu kita tadi pagi sampai saya buat video, kita ngomong sama, waduh, indahnya saudara. Hal sekecil itu aja Tuhan perhatikan. Perhatikan saudara. Apalagi kita ini keturunan Tuhan yang sudah dijanjikan. Minta, kata Tuhan, maka kamu akan diberi. Kalau belum diberi, ada lagi firman di belakangnya, ketuk. Jangan digedor, diketuk. Kalau digedor nanti rusak. Itu maksudnya, artinya pengharapan kita ini mari kita lakukan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Gitu loh. Jangan ragu, jangan waktu seperti murid-murid Tuhan yang di dalam perahu kan, wah itu bukan Yesus, hantu kan, yang jalan di atas air laut jalan, bukan Yesus kan, hantu, bukan katanya Tuhan, bukan hantu. Mereka berdebat sendiri. Padahal Tuhan membuktikan bahwa Tuhan sanggup di segi manapun perkara persoalan hidup kita, Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang terjadi. Amin. Amin. Saudaraku, itu baru ayat 19. Itu bagian A. Bagian B-nya tadi bagian A berbicara tentang pengharapan. Yang kedua berbicara tentang Saul. Kalau lambang Saul itu seperti apa? Saudara tahu? Kenapa dibuat seperti itu lambang? Mungkin kalau laki-laki tahu. Karena tadi Pak John sudah bilang angker. Kalau laki-laki ya, angker itu ada di sebuah minuman. Jadi nanti kalau nanti pulang dari ibadah, wah kata Pak Mabun, ada yang namanya jangkar ya. Ya saya beli minuman itu. Jadi namanya bukan minuman jangkar, saudaraku, minuman pengharapan. Itu harapannya pasti mabuk. Kalau kebanyakan. Jadi Pak beli minuman pengharapan. Harapan apa Pak? Itu logonya yang ada jangkarnya. Itu namanya, ya saya nggak iklan ini ya, bukan iklan ini. Itu adanya di bir angker. Jadi kenapa dibuat sedemikian, saudaraku? Logo daripada Saul itu supaya saat badai yang kuat, goncangan yang kuat di dalam lautan, dia bisa mencangkram, saudaraku. Makanya dibilang di sini sampai belakang tubir. Ke belakang tubir itu artinya begini, saudara. Tabir. Jadi dia bisa menembus dari perbatasan kapal dengan laut itu, jadi ketembus sampai ke dasar-dasar lautan itu, saudaraku. Jadi dia bisa masuk mencengkram, walaupun itu tidak kelihatan sama kita, seperti Tuhan Yesus dengan iman kita sekarang. Kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya Tuhan Yesus yang menopang rumah tangga kita, Tuhan Yesus yang menopang keluarga kita, Tuhan Yesus yang menopang segala usaha pekerjaan kita. Amin. Kita percayakan sepenuhnya. Jangan ragu. Ya, mungkin seperti yang saya bilang tadi, anak-anak ini kan kita punya lagu favorit. Ada waktu tertawa, banyak, mantap nih. Ada waktu menangis, tapi waktu menderita nggak ada ditulis di situ. Itu doang masalahnya. Kalau ada itu saya akan nyanyi hari ini. Bener, nggak ada ditulis itu. Ada waktu menderita, nggak ada. Meratap doang. Kalau meratap itu kan kita hanya melihat, menikmatinya, ya kan, dan merenungkan. Kira-kira seperti itu. Jadi saudaraku, cengkram hidup kita ini di dalam kekuatan firman Tuhan. Nah itu maksudnya Saul itu ya. Jadi dikatakan di ayat yang ke, udah, untung ada spare waktu, 8:30. Saya baca sekali lagi. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi saudaraku, ini sangat jelas sebenarnya, nggak perlu diterangin juga tadi.
Gampang sebenarnya, bahasanya sederhana sekali kok. Jadi artinya kekuatan kita, totalitas kita memang benar-benar dijamin 100%. Karena di ayat berikutnya bilang, Tuhan Yesus sendiri sudah duluan masuk di dalamnya. Artinya, kalau di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi itu, sebelum kita menghadapi masalah, Tuhan sudah ada di dalamnya, saudaraku. Tinggal kita bilang tadi, kita mau nggak meminta, kita mau nggak mengetuk pintu hatinya Tuhan, supaya firman itu berdampak menjadi mujizat. Itu maksudnya Tuhan. Kalau bukan seperti itu, saudara, maka kehidupan yang kita hadapi sekarang ini, karena firman Tuhan bilang, hari-hari ini jahat adanya. Artinya masih panjang perjalanan yang kita hadapi, yang kita tidak tahu ujung pangkalnya. Seperti itu, saudara. Artinya kalau hidup ini kita hadapi pakai kasat mata kita, bukan pakai mata rohani kita, maka kita tidak akan aman di dalam Tuhan, tidak akan mencapai pengharapan itu, dan kita tidak menjadi kuat di dalam Tuhan. Itu, saudara. Jadi memang kalau teori kadang memang gampang, tapi mempraktekkannya, saudara. Tuhan mau supaya kita belajar bersama-sama menjalani hidup ini dengan ucapan syukur. Amen. Menikmati berkat-berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan tidak minta neko-neko, saudara. Yang penting hidupmu, totalitas hidupmu berikan kepada saya, maka semua beban hidupmu akan kutanggung, kata Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudaraku, hari ini kita kembali dicerahkan, diingatkan, supaya kita selalu berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Sebagai ayat penutup, nah sudah setengah jam juga, saudaraku, kita buka di dalam kitab Roma 12 ayat 12. Ini kayaknya ayat favorit ini. Ada 3 hal yang perlu Tuhan katakan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam menjalani harapan-harapan hidup kita ini. Saya baca, saudaraku. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Saudaraku, 3 hal ini biarlah ini menjadi pedoman pagi hari ini yang sudah saudaraku dengar, yang sudah saya sampaikan. Kita sama-sama, saudaraku. Bukan firman ini berbicara kepada saudaraku saja, tapi firman ini juga berbicara buat saya. Karena sebelum saudara mendengarkan firman ini, kita terlebih dahulu introspeksi diri. Benarkah Tuhan saya sesuai dengan firman yang kau katakan? Sudahkah saya bersukacita? Sudahkah saya, Tuhan Yesus, bersabar? Sudahkah saya tekun di dalam doa? Itu, saudaraku, pertanyaan dari Tuhan. Artinya kesabaran ini, saudaraku, sabar ini adalah memang waktu, ya, waktu yang sangat panjang. Sabar ini juga kadang, ya, memang membuat kita kadang berputus asa karena waktu yang panjang ini, saudara. Tapi kalau kita memang benar-benar tekun terus, seperti yang diajarkan oleh Dewan Gembala, terlebih khusus Pak Gembala kita, hari lepas hari kita tekun, kita dengarkan. Kalau ada waktu, kalaupun tidak sempat, saudaraku, kita kan ada siaran ulangnya, boleh kita lakukan pelan-pelan, saudara. Oke, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Musik sama pelayan di depan. Karena waktu ada sedikit nih, saya pakai 5 menit untuk puji Tuhan sambil menutup kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Bukan berdiri di tengah balik, kalau Kristus. Haleluya. Saudaraku, kita angkat pujian ini sebagai perenungan firman Tuhan bagi hari ini. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang
berharap supaya menjadi firman yang hidup. Haleluya. Kaulah perisai. Firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi dan kiranya Indonesia ini bisa menjadi bangsa kita yang selalu ada dalam harapan Tuhan. Teman-teman pengumuman ibadah minggu depan akan tetap dilaksanakan di gereja dan juga secara langsung dari Facebook, dan pada laksanakan perjamuan kudus. Untuk ibadah online setengah 8, dan untuk persembahan kita sudah menyediakan kotaknya di depan. Untuk minggu kelima yang penting untuk pembangunan, kita akan bersyafaat, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk setiap apa yang kita gumulkan. Allah turun bekerja dalam setiap kehidupan. Oh
ini. Engkau sudah memberikan kami waktu Tuhan, kami beribadah Bapa, mulai dari awal sampai akhirnya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa dan bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, firman itu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, supaya kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa pengharapan itu ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Dewan Gembala Tuhan yang sudah Engkau pimpin Tuhan di dalam gereja GGP Philadelphia. Biarlah Tuhan Yesus, kami Tuhan tetap berjalan sesuai Tuhan dengan kehendak-Mu. Kami bersatu Bapa dalam Engkau Tuhan. Juga kami juga berdoa Bapa buat hamba Tuhan Gembala kami tempat ini Bapa, bantuan Tuhan dan Ibu Ida dan kedua anaknya Tuhan Engkau berkati Bapa. Apapun pergumulan mereka, apapun Tuhan yang mereka perlukan, Tuhan Engkau menyembuhkan dan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memakai hamba Tuhan supaya Tuhan tetap bisa menyembuhkan Tuhan sebagai jemaat yang berada Tuhan gereja Philadelphia. Tuhan kami juga berdoa Bapa dan bersyukur Tuhan untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dan yang Tuhan Yesus menonton di live juga Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa mereka Tuhan mendapatkan Tuhan perkenan sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pada hari ini juga Tuhan kami selalu berdoa Bapa buat anak-anak kami, anak sekolah minggu Tuhan, pemuda dan remaja Tuhan. Tuhan kami percaya Bapa bahwa Engkau yang selalu Tuhan memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anak kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami tidak mampu kalau dengan kekuatan kami, tapi biarlah kami Tuhan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Karena pengharapan itu Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan, datangnya Tuhan dari Engkau Bapa. Kami berdoa Bapa biarlah setiap anak-anak Tuhan Yesus, anak sekolah minggu, remaja dan pemuda Tuhan, biarlah mereka Tuhan semakin dekat Tuhan dan semakin Tuhan Yesus mereka Bapa mengharapkan dalam Engkau Bapa. Karena kami percaya Tuhan pada hari-hari ini Tuhan adalah hari-hari yang jahat, yang selalu Tuhan yang mereka Tuhan yang gunakan adalah melalui handphone Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami berdoa Bapa, Tuhan biarlah Tuhan Yesus anak-anak kami Tuhan memberikan hati mereka Tuhan untuk Engkau Bapa. Karena yang Tuhan Engkau perlukan hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga Tuhan Yesus berdoa Bapa buat bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang selalu Tuhan memberikan yang terbaik buat bangsa kami Tuhan. Mulai dari pemimpin Tuhan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami Tuhan atas firman Bapa, kami menyerahkan jiwa seluruh kami Tuhan di dalam perlindungan Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang kami akan menerima berkat dari Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Saatnya untuk kita boleh mengakhiri ibadah kita. Kita akan tinggalkan tempat ini. Sebelum kita tinggalkan tempat, terlebih kita menerima berkat dari Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkatimu, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saya datang kedua kali, datang untuk mengangkatmu, menempatkanmu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga, dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati kita katakan amin.